Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di sini di channel YouTube-nya Riza Umami Ali. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang usaha warung mie Aceh. Jadi ada yang nanya sama saya, ketika kita buka warung kita belum pakai tenaga kerja, apakah nggak capek? Apakah sanggup kita mengerjakan semuanya sendiri? Apakah sempat kita mengerjakan semuanya sendiri? Kita membuat mie, kita membereskan warung, membersihkan warung, menyapu warung, menata warung, belanja dan sebagainya. Apakah bisa kita lakukan sendiri? Nah, di sini teman-teman, untuk kita yang baru memulai, kita yang baru merintis, itu kita harus bisa memanage waktu dengan baik teman-teman. Sebagaimana video yang saya tampilkan kali ini, itu adalah kegiatan saya membereskan atau mencuci piring-piring kotor yang setelah dipakai. Jadi, intinya kita harus bisa membagi waktu dengan baik teman-teman. Jadi video ini saya ambil ketika saya selesai sholat maghrib ya, setelah sholat maghrib dan ketika warung dibuka kembali. Jadi kalau warung di Aceh itu saat sholat maghrib itu ditutup semua ya teman-teman ya. Dan ketika warung dibuka kembali dan pelanggannya kan belum ada pelanggan yang datang. Nah, waktu yang luang ini kita manfaatkan untuk membereskan pekerjaan yang masih tersisa ataupun yang masih bisa kita lakukan. Contohnya piring-piring sisa dipakai tadi yang belum sempat kita cuci ya, karena ini belum ada pelanggan, kita piring ini langsung kita cuci. Jadi tidak ada perlengkapan atau peralatan yang menumpuk ya, menumpuk. Jadi sedikit-sedikit kita cuci. Jadi ketika ada waktu luang kita cuci. Begitu juga untuk waktu belanja. Jadi untuk waktu belanja ketika ada yang habis, nah pas ketika nggak ada pelanggan, nggak ada yang datang, nah kita sempatkan untuk langsung belanja. Jadi kita memaksimalkan waktu dengan baik teman-teman ya. Nah, untuk merintis itu tentunya kita masih memiliki modal yang kecil ya. Ini kita berbicara untuk teman-teman yang punya usaha tapi modalnya kecil. Tapi buat teman-teman yang memang modalnya besar, yang punya modal besar ataupun budget anggarannya besar, itu nggak masalah. Kita langsung membuka warung dengan langsung merekrut tenaga kerja. Tapi untuk kita yang baru merintis, yang modalnya pas-pasan, namun kita menganggur, tidak punya pekerjaan, nah alangkah baiknya kita langsung action ya. Jangan kita hanya menunggu dan menunggu sehingga nggak buka-buka gitu loh. Nah, untuk potensinya untuk warung mie Aceh ini sendiri, ini prospeknya sangat besar ya teman-teman, sangat besar prospeknya. Yang penting kita rajin, tekun, ulet ya, kita terus belajar supaya apa? Supaya usaha kita ini semakin lama semakin berkembang teman-teman. Nah, untuk saya ini saya sudah membuka warung teman-teman. Nah, kalau mungkin teman-teman yang belum buka warung bisa berjualan secara online, mungkin ya tidak serepot ini. Kita hanya menunggu orderan dari pelanggan di akun kita, di media sosial kita ataupun di telepon WhatsApp kita. Namun untuk yang sudah buka warung ya seperti ini, kita harus membereskan warung ini pelan-pelan ya teman-teman. Jadi kita memanfaatkan waktu yang luang karena kita masih belum pakai tenaga kerja. Hal ini masih bisa kita lakukan karena memang warung kita masih merintis. Jadi pelanggan kita atau pelanggan kita itu belum terlalu ramai teman-teman. Nah, ketika nanti seiring perjalanan waktu, ketika pelanggan kita sudah ramai, nah kita bisa pelan-pelan kita mulai memasukkan tenaga kerja. Misalnya untuk pelayan dulu, kita masukkan 1 orang pelayan, sehingga untuk membersihkan beres-beres piring, bersihkan warung ini sudah ada pelayan yang membantu ataupun pegawai yang membantu. Nah, di situ kita selain bisa membuka lapangan kerja untuk mereka juga, kita juga usaha kita akan semakin berkembang ya teman-teman. Karena semakin berkembangnya usaha, maka semakin banyak tenaga kerja yang kita perlukan teman-teman. Jadi intinya adalah kalau kita mau usaha langsung action aja. Jadi jangan hanya dipikirkan, dianalisa, dipikirkan tanpa aksi ya. Itu tidak akan pernah berhasil teman-teman. Jadi keberhasilannya cuma ada di angan-angan. Jadi apapun ide teman-teman, apabila teman-teman sudah mantap dan sudah 50% oke dengan usaha tersebut, jalankan terus ya. Jadi jangan kita tunda-tunda. Kalau masalah banyak kekurangan di sana dan di sini, itu masih bisa diperbaiki sambil jalan teman-teman ya. Kalau kita cuma mikir-mikir aja, kapan mulainya? Kita gak akan pernah bisa memulai kalau kita cuma hanya memikirkan saja.
dan mengeluh kekurangan-kekurangan, misalnya nggak punya modal, nggak punya ini. Yang penting jalan dulu, apapun yang terjadi kita buka dulu. Nah, di situ nanti kita akan belajar pelan-pelan. Kita mengatur waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, termasuk mengelola keuangan dengan baik, sehingga arus kas ataupun uang masuk dan uang keluar dari warung kita itu bisa kita kontrol dengan baik. Demikian teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan seputar usaha mie Aceh, yang mau buka warung mie Aceh untuk pemula, silakan komen di channel kami. Dan masih banyak video-video kami lainnya tentang masak mie Aceh, tentang bumbu mie Aceh dan sebagainya. Bisa teman-teman lihat sendiri di channel ini. Dan apabila ada yang kurang paham dan kurang mengerti dan ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung komen ya. Insya Allah saya akan bahas pada video-video berikutnya. Sampai di sini dulu video saya, pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama untuk saya sendiri. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.